Hi everyone, pernah gak sih kalian ngerasa kok gaji orang tuh bisa beda ya? Padahal kerjaannya tuh mirip. Nah, ternyata itu bukan perasaan aja loh, tapi emang ada yang namanya kesenjangan upah. Yap, betul, kesenjangan upah. Nah, jadi upah tuh bisa beda karena gender, tingkat pendidikan, bahkan lokasi tempat kita tinggal. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Dan apa sih dampaknya ke kita? Terutama ya kita sebagai Gen Z. Yuk kita simak pembahasannya. Oke, yang pertama kita bahas soal gender. Data BPS tahun 2015 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa upah rata-rata per jam laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan upah rata-rata per jam perempuan. Mengutip dari Good Step di tahun 2024, Indonesia mencatatkan kesenjangan upah rata-rata per jam tertinggi antara gender dengan perbedaan sebesar 17%. Ini berarti laki-laki memperoleh upah rata-rata per jam 17% lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Nah, kenapa sih upah perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki? Padahal, posisi dan tanggung jawabnya itu sama. Nah, itu bisa terjadi karena adanya stereotype. Jadi, masih banyak yang berpikir bahwa perempuan itu kerjanya tuh cuma buat sambil nunggu nikah gitu. Padahal, kita sebagai perempuan juga punya mimpi, dan pastinya kita juga punya skill. Masalah kesenjangan upah selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang, biasanya gajinya semakin besar. Tapi, ini nggak selalu adil loh. Karena lulusan SMA di kota besar bisa punya akses kerja yang lebih baik dibandingkan sarjana di daerah terpencil. Masalah kesenjangan upah yang terakhir yaitu demografi. Orang yang kerja di kota besar, seperti Jakarta, bisa mendapat gaji 2 kali lipat dibanding dengan orang di daerah terpencil. Padahal skillnya tuh nggak jauh beda. Jadi masalahnya tuh bukan cuma siapa, tapi juga di mana. Nah, kalau kita tarik ke teori ekonomi, ada yang namanya Human Capital Theory. Teori ini bilang, makin tinggi investasi kita ke pendidikan atau pelatihan, makin tinggi pula produktivitas dan gaji. Tapi di sisi lain, ada juga discrimination theory yang jelasin bahwa perbedaan upah bisa terjadi bukan karena produktivitas, tapi karena diskriminasi sistematik. Apa sih diskriminasi sistemik itu? Nah, diskriminasi sistemik adalah bentuk ketidakadilan yang bukan cuma dilakukan oleh satu orang atau satu kejadian aja, tapi terjadi karena aturan, kebijakan, budaya, atau kebiasaan dalam sebuah sistem atau institusi, sehingga membuat kelompok tertentu terus-menerus dirugikan. Lalu, gimana dong cara ngurangin kesenjangan ini? Nah, ada beberapa solusi untuk mengurangi kesenjangan upah yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu transparansi upah. Nah, transparansi upah ini berguna agar semua orang tahu berapa gaji di tiap posisi. Jadi, gak akan ada kesenjangan upah lagi. Yang kedua yaitu cuti orang tua yang setara. Jadi, bukan cuma ibu yang dikasih cuti panjang, tapi ayah juga, supaya gak ada alasan diskriminasi di tempat kerja. Yang ketiga yaitu pelatihan vokasi dan reskilling. Nah, ini berguna biar semua pekerja dari manapun asalnya bisa upgrade skill dan bersaing adil di pasar kerja. Nah, yang terakhir yaitu kuota kepemimpinan perempuan. Jadi, biar makin banyak perempuan di posisi strategis dan jadi role model. Jadi, teman-teman, kita udah lihat gimana kesenjangan upah masih jadi masalah nyata, entah karena gender, pendidikan, ataupun demografi. Dan ini bukan sekedar soal angka di slip gaji, tapi soal keadilan, penghargaan, dan kesempatan yang setara untuk semua orang. Jadi, kesenjangan upah itu nyata, tapi bukan berarti gak bisa diatasi. Kita perlu kesadaran, kolaborasi, dan kebijakan yang berpihak pada keadilan. Nah, buat kamu, Gen Z, jangan cuma diem. Edukasi diri, speak up, dan kalau bisa, bantu orang lain juga. Karena gaji bukan cuma soal angka, tapi juga soal penghargaan atas kerja keras kita. Terima kasih sudah menonton.
and see you all